Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini saya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah yang mana kita semuanya masih diberikan kesehatan, kebahagiaan dan ketenteraman. Ini semuanya hanyalah rahmat dan ridha Allah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita juga sangat senang sekali kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita, guru kita, teman kita. Nanti kita perkenalkan ya, supaya saudara-saudaraku yang lagi menonton dalam acara podcast Suara Hati ya, nanti bisa mendengarkan kisah-kisah atau cerita-cerita yang sangat asik sekali. Mungkin bisa untuk bahan kita, ilmu atau kita peroleh apa yang diceritakan sama beliau, kita akan bisa memetik hasil-hasil atau mana yang benar, mana yang salah begitu. Mari kita sapa saudara kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak kok selalu senyum terus ya. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol Pak ya, saya senang sekali atas kedatangan Bapak ini. Namun sebelumnya Bapak kenalkanlah kepada saudara-saudara kita ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dikasih kesempatan datang ke sini. Alhamdulillah saya sehat. Perkenalkan, nama saya Ismail Alamsyah. Umur saya 53 tahun. Alamat saya Jalan Perumnas B06 Condong Catur. Istri 1. Anak saya ada 4. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Terima kasih, itu aja Pak Ali. Kita nyantai Pak ya. Nggih, ngobrol-ngobrol biasa-biasa nggih. Ya, siap. Alhamdulillah. Pak Mail sekarang kegiatannya apa setiap hari Pak Mail? Alhamdulillah kegiatan saya setiap hari yaitu, pertama saya aktif di olahraga, yaitu olahraga judo. Yang kedua saya usaha, yaitu rumah makan. Kebetulan saya yang bagian masaknya. Bisa Pak Mail masak? Alhamdulillah bisa. Yang masak ini istrinya apa Pak Mail sendiri? Sama-sama, tapi yang utama saya. Masak apa itu Pak? Masak pertama ya semua, dari masakan Padang rendang, masakan kikil, ayam bakar, ayam goreng, terus ikan-ikannya ikan bakar, ada ikan goreng, ada ikan santan, ada kalio, ada pange, terus ada sayur macam-macam Pak. Banyak sekali. Alhamdulillah Pak Mail serba bisa ini ya. Alhamdulillah Pak. Judo bisa. Terus ya, masak juga bisa. Alhamdulillah. Serba bisa apa-apa ini. Siap. Begini Pak Mail. Ya Pak. Saya dulu pernah dengar cerita-cerita Pak Mail ya. Cerita-cerita Pak Mail yang sangat mengasihkan. Mungkin nanti bisa diceritakan ya Pak Mail. Cerita Pak Mail apa yang pernah dialami, pengalaman Pak Mail itu. Saya kan pernah dengar-dengar ya, pernah Pak Mail ada urusan dengan aparat. Iya. Ya. Padahal Pak Mail itu dulu kan ada judo. Iya kan, ahli judo kan, ahli judo, terus melatih bela diri kepolisian. Siap. Iya. Nah, saya pernah dilatih dengan Pak Mail dulu. Iya. Tapi berapa tahun dengar Pak Mail ada permasalahan dengan dengan hukum ya. Iya. Kok bisa itu gimana Pak Mail? Coba ceritakan Pak Mail. Ya, panjang ceritanya Pak. Jadi akan saya uraikan sedikit. Tahun 2014 itu saya melihat di media sosial itu, ketika itu peperangan terjadi di Suriah. Banyak saudara-saudara kita yang dibunuh, yang berperang di sana. Terus saya terpanggil Pak,
panggil pengen membela, minimal kita membantulah, tidak dengan perang, mungkin dengan membawa barang-barang mereka, membantu mereka dengan sosial gitu Pak. Ketika itu saya mencari jalur untuk berangkat ke sana, mencari jalur ke sana, kebetulan ketemulah sama orang yang untuk bisa memberangkatkan kita ke sana. Ya dengan begitu saya salah mendapatkan orang yang tidak sesuai dengan harapan saya. Akhirnya kita ngaji dulu Pak, ngaji ya saya ngaji dulu. Setelah ngaji begitu mulai memperdalam tentang ideologi yang mungkin yang menyimpang dengan negara NKRI kita. Ya akhirnya ya saya ketangkap tahun 2018. Itu dulu Pak sementara. Iya. Lah itu misi Pak Mail itu sebenarnya mau jihad gitu ya? Ya, mau jihad. Jihad membela saudara kita yang lagi dibantai terutama sama di Suriah sama Bashar al-Assad ketika itu Pak. Bashar al-Assad kan dari Syiah, terus antara Syiah dengan Sunni lah ketika itu, antara Syiah dengan Sunni. Jadi kita dari Sunni banyak dibunuh sama Bashar al-Assad gitu Pak. Tapi kita tidak tahu sebenarnya apa terjadi di sana. Cuman kita melihat, ini peperangannya antara Syiah dengan Sunni ini. Kita sebagai Sunni ya kita pengen bela lah saudara kita yang ada di sana. Pak Mail seperti itu, kenapa Pak Mail kok bisa ikut, apalagi mempunyai keinginan mau berangkat ke Suriah? Apa Pak Mail nggak punya pemikiran? Mungkin Pak Mail kan bisa, mungkin jihad selain itu. Mungkin Pak Mail jihadnya untuk merawat orang tua atau putra atau tetangga kita yang membutuhkan. Kenapa Pak Mail kok malah inginnya ke Suriah begitu? Mungkin waktu tahun 2014 Pak, pikiran kita belum terlalu paham Pak. Yaitu terlalu paham, terus ngaji juga kita belum terlalu dalam. Karena kan saya dari umum, semua dari umum. SMA juga saya serius SMA saya. SMA serius. Terus melatih judo. Jadi kita banyak ke umum. Kita akhirnya ya itu tadi belum terlalu paham saya tentang agama, belum terlalu dalam tentang agama, belum terlalu dalam juga tentang jihad itu ternyata banyak Pak, bukan dari perang saja, mungkin dari macam-macam. Akhirnya kita mempelajari. Setelah saya ditangkap dan saya masukkan di dalam hukum negeri ini, setelah saya belajar ternyata jihad itu memang banyak sekali, dari membantu orang tua, membantu fakir miskin seperti Pak Ali, membantu orang-orang panti jompo, membangun masjid, membangun jembatan, luar biasa. Iya gitu Pak. Oke. Pak Mail sekarang udah sadar? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Pak. Udah sadar beneran? Alhamdulillah Pak, insya Allah. Pak Mail pernah mondok, kan ditangkap. Terus mondoknya berapa tahun? Saya 2,5 tahun. Putus 2 tahun setengah. Gimana? Di pondok itu rasanya gimana? Ya di pondok itu luar biasa Pak. Itulah kita gembleng. Itulah rindu sama anak, rindu sama istri, rindu dengan pekerjaan saya juga terbengkalai itu. Jadi banyak sekali kerugian-kerugiannya, banyak sekali kekurangan-kurangannya. Akhirnya saya belajar di sana Pak. Di sana saya mengetahui di mana posisi saya gitu loh. Berarti saya nggak benar ketika itu. Berarti saya salah ketika itu. Akhirnya ya alhamdulillah banyak masukan dari teman-teman juga, masukan dari sipir-sipir penjara juga, dan masukan juga dari yang sering teman-teman, mungkin Pak Ali pernah ngunjung juga ketika saya di pondok itu. Alhamdulillah. Akhirnya kita belajar di sana. Intinya Pak Mail sekarang udah tobat ya? Alhamdulillah Pak. Nah sekarang pertanyaan saya, tobatnya Pak Mail itu karena mungkin
di tahanan, apa di tahanan itu berat, terus akhirnya tobat, atau Pak Mail ini sadar dengan hatinya sendiri, atau ada orang yang memberi motivasi, nasihat sama Pak Mail yang menyebabkan Pak Mail sekarang tobat, itu apa sebenarnya? Yang mana? Alhamdulillah Pak, saya akan jawab. Ketika saya di penjara itu Pak, perangan di hati saya Pak, perang batin gitu Pak. Saya kemana ini loh? Hati saya kemana nih? Apakah saya di sini atau saya di sini loh? Ya wajarlah kita mencari kan. Akhirnya saya berpikir lagi, kalau saya di sini ini salah saya loh. Salah besar saya, karena tidak mungkin dong kita membunuh orang tidak bersalah. Tidak mungkin dong kita membunuh aparat kepolisian, tentara. Dan di sana kan banyak juga mereka yang baik gitu loh Pak. Membela kita. Kalau kita tangkap rumah kita dicuri orang atau kita kehilangan sepeda motor, tentunya kan kita lapor polisi untuk kembali kita kendaraan kita lagi. Terus kita juga salah juga, kenapa kita harus membunuh orang tidak bersalah gitu. Alhamdulillah gejolak itu di penjara itu Pak. Itu akhirnya saya memutuskan saya harus pilih yang ini. Karena hati saya di sini sebenarnya. Bukan di sini hati saya gitu Pak. Akhirnya ya saya mendekat, kebetulan di penjara itu ada juga orang-orang yang baik ya, yang baik untuk memberi informasi apa itu isi-isi Al-Qur'an, apa itu hadis. Oh ini Mail benar, ini yang salah. Tidak semua itu Islam itu tidak semuanya keras. Ada juga kita harus berjihad itu dengan lemah lembut gitu. Rasulullah juga ketika itu syiar Islam itu dengan lemah lembut, tidak dengan perangan. Perang itu pun Rasulullah wanti-wanti, nunggu perintah Allah. Itu pun ketika Rasulullah diancam, Rasulullah tidak langsung menyerang, tunggu perintah Allah. Itu pun lama Pak. Ya harus ini dulu, harus berdoa dulu, harus minta dulu, tidak langsung kita memerangi. Dan Rasulullah juga memerangi juga, dia diperangi baru dia berperang. Kalau tidak perangi tidak. Gitu dari saya. Asik sekali sekarang. Iya. Pak Mail kayak ustadz ya kalau menerangkan. Jadi Pak Mail sekarang pun dengan umat selain Islam pun sekarang gimana Pak Mail? Dulu kan inginnya Pak Mail kan nggak suka ya. Kalau sekarang gimana dengan umat-umat yang lain? Alhamdulillah Pak, teman-teman saya justru banyak yang di luar Muslim. Justru baik-baik sama saya Pak. Ketika saya keluar penjara malah dia datengin saya, Ismail gimana kabarnya? Tetangga juga yang non Muslim juga baik-baik sama saya. Alhamdulillah saya udah menganggap mereka saudara saya. Mereka itu baik gitu loh Pak. Mereka itu harus kita deketi. Mereka dekat kita harus dekat juga gitu loh Pak. Alhamdulillah Pak. Kita tidak ada, hati saya tidak ada mengatakan mereka jahat, mereka itu tidak baik ya. Walaupun bukan umat Islam, walaupun dia beda agama, tetap itu adalah saudara kita. Berarti Pak Mail mencintai sesama hamba ya? Iya. Kepada siapapun tetap cinta dan sayang ya. Iya. Alhamdulillah Pak Mail ya. Saya senang sekali Pak Mail ya. Setelah itu Pak Mail memberikan sama masyarakat himbauan Pak Mail apa sama masyarakat, saran-saran kepada masyarakat apa? Saran dari mana Pak? Maksudnya? Sarannya Pak Mail. Pak Mail kan pernah terlibat seperti itu. Sekarang Pak Mail memberikan saran kepada masyarakat. Saran-saran dari saya kepada masyarakat, berhati-hati dalam mempelajari agama, karena agama ini kadang-kadang dipolitisir Pak. Dipolitisir, apalagi negara kita kan sudah berdiri nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pun berdirinya sama ulama-ulama besar, sama kiai-kiai besar ketika itu. Ya, ikutilah apa yang ada di Indonesia ini. Ketika menyimpang dari itu ya kita harus keluar. Jangan sampai nanti kita terjerumus terlalu dalam gitu Pak. Karena itu pun akan membuat kita nanti berbentur dengan hukum. Karena negeri kita sudah ada hukum, kita sudah ada aturan, jadi kita nggak bisa membuat hukum yang baru. Dan lagi dalil juga, jangan satu kiai, jangan satu ustadz. Kita harus belajar dengan banyak ustadz, dengan banyak kiai. Nah, di situ kita nanti berpikir, satu ulama itu tidak bisa kita menjadi hanya satu ulama saja. Berapa ulama? Banyak ulama lain
pendapat lain yang kita harus belajar. Jangan hanya dari golongan ini aja ulamanya, masih banyak ulama lain. Dan lagi saya pelajari ketika itu ya ternyata Islam itu indah, luar biasa. Jadi ketika Rasulullah mendirikan khilafah, ya Rasulullah berdekat dengan orang Yahudi, berdekat dengan orang Nasrani, dan Rasulullah pun wanti-wanti, jangan kamu ganggu orang Nasrani dan Yahudi. Langkahi saya dulu kata Rasulullah. Sama dia tidak ganggu kita. Dia tuh. Iya. Ya, mereka Rasul cinta sama mereka. Nah, kita harus begitu juga gitu. Begitu. Baik sekali. Pak Mail ini yang cocok jadi ustadz aja. Bisa jelas, gamblang. Mungkin Pak Mail setiap hari belajar gitu ya Pak? Alhamdulillah Pak. Selain masak juga belajar ya? Belajar juga pelan-pelan Pak, karena saya masuk penjara, ketika itu saya juga belajar di situ. Ketika keluar penjara juga mungkin saya belajar juga. Dari Pak Ali juga saya belajar ini. Kok bisa Pak Ali mendekat sama masyarakat, baik itu muslim maupun non muslim, baik itu, jadi saya suka Pak gitu Pak. Ya alhamdulillah Pak Mail, pada malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Mail ya. Siap Pak, siap. Saya senang sekali, saya kepingin selalu kita menjalin silaturahmi kita menjalin kerukunan kita. Amin. Ya, saya senang sekali. Mari kita tetap membangun bangsa bersama-sama dengan penuh cinta, dengan caranya masing-masing. Ya, Pak Mail mungkin akan membangun bangsa juga ya. Ada keinginan untuk membangun bangsa. Apa yang dibangun bangsa Pak Mail? Kebetulan saya kan atlet judo Pak. Jadi dulu pernah menjadi juara PON 4 kali Pak saya. 4 kali juara PON. Terus Asia Pasifik juga saya pernah ikut. Asian Games pun saya pernah ikut, tapi saya cedera ketika itu Pak. Pulang Indonesia. Ya, jadi ilmu saya akan saya bagikan kepada anak-anak didik saya. Saya sudah melatih untuk Jogja untuk mengembangkan judo supaya nanti mereka menjadi penerus untuk memperkuat tim judo Indonesia supaya negara kita harum terutama di mancanegara, terutama di ASEAN, mungkin di Olimpiade lah insya Allah. Luar biasa cita-citane Pak Mail ya. Semoga cita-citane Pak Mail dikabulkan sama Allah ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Mail. Dari saya banyak kata-kata yang kurang sopan sama Pak Mail, yang menyinggung Pak Mail. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya tetap matur sembah nuwun atau terima kasih banyak atas silaturahmanya Pak Mail. Ya Pak Mail. Ya. Jadi kita tetap bersahabat ya. Ya, siap. Kita bersahabat, bersaudara. Saudara. Di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya. Kita saling tolong menolong. Amin. Oke, pendengar yang saya sayangi, yang saya hormati dalam acara podcast Suara Hati pada malam hari ini ya. Saya Bribka Pun Ali, mungkin banyak kekurangan karena acara ini adalah acara ngobrol-ngobrol biasa, santai-santai biasa. Ini hanyalah suara hati ya dari teman kita, dari saudara kita. Saya hanyalah manusia biasa yang banyak salah, banyak khilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Indonesia bahagia semuanya. Oke, Pak Mail. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Mail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.